Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik pastinya ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi corona ini segera berakhir. Semoga segala hal-hal kesulitan yang kita alami diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustadz mulai, Ustadz mau pembukaan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala puja dan puji syukurnya yang telah memberikan kita kesehatan, nikmat sehat di dunia ini. Yang kedua, sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman gelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Oke, langsung saja sebelum Ustadz mulai. Dikarenakan ada pandemi corona ini, jadi pembelajaran taklimnya jadinya online. Ya, kita akan lanjutkan pembelajaran taklimnya berdasarkan materi kemarin, yaitu bab 11. Oke, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu. Nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Jadi hadis bab 11 ini itu berjudul baik dan halal adalah syarat diterimanya doa. Hadisnya berbunyi yaitu An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu sholihan. Al-Mu'minun ayat 51. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Al-Baqarah ayat 172. Tsumma dzakara rajula yutilus safar asy'asa akbara yamuddu yadayhi ilas samai ya rabbu wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa gudiya bil harami fa anna yustajaba lahu rawahu Muslim. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin segala apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amalan yang soleh. Al-Mu'minun ayat 51. Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari makanan yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Al-Baqarah ayat 172. Lalu Rasulullah bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh hingga rambutnya kusut dan kotor. Ia lalu mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, ya Rob, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan ia kenyang dengan barang haram. Maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Dalam penjelasan hadis ini ada beberapa hal yang kita ambil dari intisari hadis ini. Penjelasannya yaitu pertama, kata thayyibun yang berkenaan dengan sifat Allah, maksudnya ialah bersih dari segala kekurangan. Hadis ini merupakan salah satu dasar dan landasan pembinaan hukum Islam. Hadis ini berisi anjuran membelanjakan sebagian dari harta yang halal dan melarang membelanjakan harta yang haram. Makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya hendaknya benar-benar yang halal, tanpa bercampur yang syubhat. Pernah Ustadz bahas kan yang sebelumnya syubhat, pasti kalian masih ingat. Apa itu syubhat? Syubhat itu barang yang tidak diketahui punya siapa itu. Contoh nih, kemarin Ustadz pernah contohkan kan kalian syubhat itu apa? Contoh ada air putih, aqua botol di jalan. Kalian lagi jalan, lihat aqua botol. Ada aqua botol nih, aku haus nih. Gimana nih, punya siapa itu? Itu kamu minum, itu hukumnya haram. Karena itu syubhat, gak boleh. Itu contohnya, syubhat itu seperti itu. Jadi membelanjakan sebagian harta yang
halal dan melarang membelanjakan harta yang haram. Ustaz juga pernah jelaskan ke kalian bahwasanya orang yang makan makanan haram, maka fi butunhim naro, seluruh darah-darahnya, daging-dagingnya yang mengalir itu haram semuanya yang mengalir. Naudzubillah jika besok dia menikah dan punya anak, anaknya juga mengalir darah haram. Naudzubillah seperti itu. Berikutnya inti dari hadis ini yaitu hadis ini juga menyatakan bahwa seseorang yang membelanjakan hartanya dalam kebaikan berarti ia telah membersihkan dan menumbuhkan hartanya. Jadi umpamanya kalian bekerja dengan halal, kerja dengan sesuatu yang halal, kerjaan yang halal. Terus kalian membelanjakan harta yang halal ini dengan hal yang baik, maka bermanfaat. Maka bisa aja hartanya itu malah bertambah, tumbuh. Kalian punya kerjaan halal, terus dapat gaji kalian buat nolong fakir miskin, gaji kalian buat sedekah, melakukan hal-hal yang baik dari gaji kalian tersebut, maka menumbuhkan hartanya akan tumbuh dari hasil itu. Kemudian beliau menceritakan kisah seorang laki-laki melakukan perjalanan jauh, berambut kusut, berdebu. Maksudnya ialah menempuh perjalanan jauh, melaksanakan kebaikan seperti haji, jihad, dan perbuatan lainnya. Jadi melakukan perbuatan yang baik ketika melakukan perjalanan jauh itu. Karena melakukan perjalanan jauh itu sampai dia berambut kusut, berdebu, seperti itu. Amal kebajikan tersebut tidak akan diterima Allah bila yang bersangkutan makan dan minum dan berpakaian dari hasil yang haram. Bayangkan, ketika kamu udah jauh-jauh perjalanan haji, sudah menyiapkan sedemikian rupa persiapannya, jauh-jauh udah sampai, waktu itu kamu tuh sampai buluk lah istilahnya, bahasanya tuh seperti itu, berambut kusut, berdebu, tapi kamu tuh makan, bajumu, semua yang kamu lakukan tuh barang-barang haram, yang kamu pakai, yang kamu makan tuh barang haram, maka apa yang kamu lakukan, ibadahmu tuh gak ada hasilnya, gak ada hasilnya sama sekali, gak bermanfaat, seperti itu. Jadi pelajaran dari hadis ini, ada beberapa pelajaran yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu, dalam hadis di atas terdapat pelajaran akan sucinya Allah Ta'ala dari segala kekurangan dan celah. Allah tuh gak ada kekurangannya. Namanya paling sempurna itu ya Allah. Manusia banyak kurangnya, gak ada manusia sempurna. Dan Allah gak ada celahnya sama sekali. Nomor 2, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Maka siapa yang bersedekah dengan barang haram tidak akan diterima. Tadi sudah saya jelaskan, Allah hanya menerima sesuatu yang baik. Kamu mau haji, niatnya baik haji, tapi uang hajinya dapat dari mana? Dapat dari hasil nyolong, dapat dari hasil begal, dapat dari hasil ngerampok. Gak bakalan diterima. Hajimu gak bakalan mabrur. Kamu mau sholat, tapi bajumu baju nyolong, sarungnya sarung gosok, naudzubillah, gak bakalan diterima sholatnya. Yang ketiga, sesuatu yang disebut baik adalah yang dinilai di sisi Allah Ta'ala. Pastinya di hadis ini kata toyibun tadi itu, Allah hanya menerima hal-hal yang baik-baik. 4, berlarut-larut dalam perbuatan haram akan menghalangi seseorang dari terkabulnya doa. Naudzubillah, jika kalian sukanya melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan yang haram, sukanya mencuri, sukanya gibah. Biasanya kalau cewek-cewek kan sukanya gibah ya. Sukanya ya pokoknya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka doanya gak bakalan terkabulkan. Seperti itu. Tapi ada tapinya nih, tapi nanti dulu. Yang tapinya nih saya usah jelaskan nanti dulu. Yang kelima, orang yang bermaksiat tidak termasuk mereka yang dikabulkan doanya, kecuali mereka yang Allah kehendakin. Dan ini tapinya. Ini yang tapi. Jadi ada orang bermaksiat, ada orang yang melakukan perbuatan maksiat. Tapi ada yang melakukan maksiat ini doanya dikabulkan oleh Allah. Nah, ini wallahu alam bisawab, hanya Allah yang tahu. Dia melakukan perbuatan maksiat, tapi doanya masih dikabulkan. Ini hanya Allah yang tahu. Mungkin ada kadarnya ya itu. Kadar maksiatnya dia seperti apa. Wallahu alam bisawab ya kalau gitu. Berikutnya, makan barang haram dapat merusak amal dan menjadi penghalang diterimanya amal perbuatan.
Sama aja tadi seperti saya jelaskan, barang-barang haram pasti bakalan sulit diterima doanya. Sama seperti kamu sering melakukan maksiat, pasti bakalan sulit diterima doanya. Yang kedelapan yaitu seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik dengan maksud agar dirinya diberi kekuatan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Pastinya seorang hamba akan diberi ganjaran jika memakan sesuatu yang baik. Pastinya dia akan diberi ganjaran Allah jika melakukan sesuatu yang baik. Dan diberi kekuatan untuk taat kepada Allah, dan pastinya makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 9 yaitu doa orang yang sedang safar dan hatinya sangat mengharap akan terkabul. Doa yang sedang safar dan hatinya sangat berharap doanya akan terkabul. Tapi ada pengecualian ya tadi. Jika barang yang dipakainya tadi benda-benda haram, dia mencuri atau apa gitu, yang tadi udah dijelaskan, bisa saja doanya tidak terkabul karena menggunakan barang-barang haram. Uangnya haram, buat safarnya, bajunya haram, bisa aja nggak terkabul. Ya, berikut penjelasan dari Ustadz. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kekurangannya. Syukron, ala husni ihtimamikum. Sebelum Ustadz tutup, jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube-nya Al-Azhar ini dan follow Instagram-nya Al-Azhar. Ada di bawah sini. Oke, syukron ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.